bersyukur banget ya. Hari ini kita bisa berkumpul walaupun di rumah masing-masing. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa dong. Oke, bagaimana kepada adik-adik? Mbak Meta harap kalian tetap bersuka cita ya, sama seperti Mbak Meta bersuka cita pada hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, nyanyi yuk. Kira-kira siapa sih? Meta mau tanya dulu. Kira-kira siapa sih penolong kita yang sejati? Siapa sih penolong kita? Siapa? Benar sekali, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Siapa yang percaya? Kalau adik-adik percaya, yuk kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Bisa kan? Bisa dong. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Yuk kita mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga hari ini kami bisa berkumpul walaupun kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya nanti. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong. Tuhan Yesus, hanya doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Kita udah berdoa. Kita sekarang memuji Tuhan. Siapa yang masih semangat? Aku. Pemirsa juga semangat loh ya. Nah, kira-kira teman-teman punya masalah nggak dalam hidup? Pasti punya ya. Terus kalian percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu sanggup membantu perkara kita? Percaya ya? Percaya nggak? Percaya dong. Kalau adik-adik percaya, ada satu lagu yang menyatakan seperti ini. Allah sanggup melakukan segala perkara. Adik-adik percaya kan? Yuk kita nyanyikan Allah sanggup melakukan segala perkara.
sanggup melakukan segala perkara, berarti adik-adik percaya bahwa setiap masalah adik-adik bersama Tuhan pasti akan terpecahkan, pasti akan ditolong Tuhan. Setuju? Setuju dong. Selanjutnya, adik-adik bersyukur nggak kira-kira hari ini kita berkumpul, kita bisa mendengarkan firman? Bersyukur kan? Bersyukur tentunya. Allah adik-adik bersyukur. Kita mau ajak adik-adik untuk apa? Untuk mempersembahkan apa yang kita punya. Tadi dikasih orang tua nggak? Dikasih dong sebagai ucapan syukur kan. Nah, nanti uangnya ditaruh di konsistori gereja atau kantor gereja. Setuju? Setuju ya? Oke. Oh iya, Mbak Meta lupa. Tadi kalau adik-adik lihat yang nyanyi sama yang main musik itu namanya Kak Kris. Itu temannya Mbak Meta. Salah 3, salam kenal ya buat Kak Kris ya. Nanti Mbak Meta sampaikan deh salam kenalnya kalian. Nah, yuk kita persembahan. Kita akan nyanyikan Sungguh ku bangga Bapa. Tahu ya? Yuk kita persembahan. Kita memberikan apa yang terbaik buat Allah. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Hey, adik-adik sudah persembahan kan? Wah, bersyukur sekali Mbak Meta. Adik-adik bisa belajar tentang yang namanya memberikan yang terbaik buat Allah. Tadi adik-adik melakukan persembahan tadi. Selanjutnya, siapa nih yang udah kangen dengerin firman Tuhan? Aku Mbak Meta juga kangen loh. Mau dengerin Tuhan ngomong apa buat hidup Mbak Meta. Kalian juga kangen kan mau dengerin apa perkataan Tuhan? Ya, kalau kalian kangen dan rindu Tuhan, yuk kita fokus, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita nyanyikan Ku ingin dengar cerita. Tahu ya adik-adik? Nah, kalau adik-adik tahu lagu itu, nyanyi dengan sepenuh hati, segenap hati, nyatakan kepada Tuhan bahwa kalian tuh rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan Ku ingin dengar cerita.
ketuaan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, Mbak Meta ajak berdoa untuk doa firman dan juga persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau memberkati kami berkat, dan kami ingin belajar bagaimana cara memberikan berkat itu dengan rasa syukur kami. Kami ingin memberikan yang terbaik kepadamu melalui apa yang sudah orang tua kami berikan. Kami juga rindu atas apa yang Kau katakan kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya Kau berkati kakak yang akan membawakan firman, bantu beliau supaya beliau mengerti apa yang Engkau beritakan. Bantu beliau untuk memberitakan itu kepada kami supaya kami bisa paham apa yang diberitakan oleh beliau. Ya Bapa, hanya doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan cerita ya. Dadah, nanti ketemu lagi. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mau ambil Alkitab kita mau buka di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita buka di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Sudah ketemu semuanya adik-adik? Apa ya judulnya? Yuk kita baca judulnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lazarus dibangkitkan. Ya, dalam Yohanes 11 ini adik-adik ada seorang laki-laki namanya Lazarus. Dia tinggal di sebuah desa kecil namanya Betania. Nah, Lazarus ini adik-adik punya 2 saudara perempuan namanya Maria dan Marta. Lazarus ini sedang sakit adik-adik. Dan Maria dan Marta sangat sedih melihat saudara laki-lakinya Lazarus itu sedang sakit. Lalu Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus yang berisi seperti ini. Tuhan, Lazarus yang Engkau kasihi itu sedang sakit. Nah, Maria dan Marta ini percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu terhadap keluarganya, terhadap Lazarus yang sedang sakit. Nah, setelah mendapatkan kabar itu, Yesus berkata pada murid-muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Apa maksudnya ya adik-adik? Apakah setelah berkata demikian, Yesus langsung lari ke tempat Lazarus ke Betania untuk menyembuhkannya? Ternyata tidak adik-adik. Yesus justru sengaja tinggal di tempatnya di seberang sungai Yordan selama 2 hari. Nah, setelah itu barulah ia mengajak murid-muridnya berangkat ke Betania untuk menjumpai Lazarus. Sebelum berangkat, Yesus berkata pada murid-muridnya, Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka murid-murid pun memberi tanggapan ya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh, ya kan? Tetapi ternyata yang dimaksudkan Yesus dengan tertidur adalah Lazarus sudah mati. Dan Yesus pun melanjutkan perkataannya, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Wah, apa ini maksudnya adik-adik di perkataan Yesus? Kalau begitu,
kok enggak dari kemarin-kemarin ya Tuhan Yesus ke Betania langsung menyembuhkan Lazarus? Kenapa Tuhan Yesus harus menunggu 2 hari lalu berangkat ke Betania? Seandainya waktu itu Tuhan Yesus langsung memenuhi permintaan Maria dan Marta dan berangkat ke Betania, Tuhan bisa menyembuhkan Lazarus dan tidak sampai mati. Apakah seperti itu? Nah, kita lanjutkan dulu kisahnya ya. Setibanya Yesus di Betania, mereka mendapatkan kabar bahwa benar bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya. Di situ Maria dan Marta sangat bersedih dan menangis, sehingga banyak orang datang ke rumah mereka untuk menghibur mereka. Nah, ketika Maria melihat Yesus, ia pun langsung bersujud di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, maka Yesus pun terharu dan ikut menangis, lalu bertanya, "Di manakah Lazarus dibaringkan?" Orang-orang itu menunjukkan letak kubur Lazarus. Pada masa itu, kubur adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Maka Yesus berkata, "Angkat batu itu." Marta segera menjawab, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab ia sudah mati selama 4 hari." Yesus kembali berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah." Lalu Yesus melihat ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Dan Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Benar, Lazarus langsung keluar dari kubur dengan kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kafan. Itu artinya apa? Lazarus bangkit dari kematian. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Ternyata Yesus tidak terlambat menolong Lazarus, Marta dan Maria. Yesus justru memberikan pertolongan yang selama ini belum pernah diketahui orang banyak. Iya kan adik-adik? Selama ini mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit buta, orang sakit lumpuh. Tapi hari itu mereka orang-orang banyak melihat Yesus membangkitkan orang mati. Maka benar ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, bahwa penyakit ini, Lazarus yang sakit ini akan memberitakan kemuliaan Allah, bahwa hanya nama Allah saja yang dimuliakan. Nah, tentunya Maria dan Marta berharap ya Yesus segera datang saat itu. Tapi Yesus malah menunda keberangkatannya selama 2 hari. Namun, apa yang dikatakan Yesus kemudian dikerjakan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Maka kita mendapati bahwa Yesus punya rancangan waktu tersendiri. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk bertindak. Yesus ingin Maria, Marta, dan kita semua untuk belajar percaya dan yakin ya. Dan belajar bahwa waktu Tuhan berbeda dengan kita. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah dalam memberi pertolongan kepada kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi manusia-manusia instan ya. Ia ingin kita belajar berproses dalam doa-doa yang kita naikkan. Belajar bersabar dan menantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap berharap dan percaya akan pertolongan Tuhan Yesus. Tetap berdoa dan berproses di dalam Tuhan. Apa artinya berproses di dalam Tuhan? Kita punya impian, punya cita-cita dan harapan, kita serahkan pada Tuhan.
Misalnya adik-adik punya impian nih, aku mau dapat nilai yang bagus di sekolah, di pelajaran. Berarti adik-adik harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Itu adalah proses yang Tuhan berikan, yaitu belajar. Kalau misalnya belum mendapatkan nilai yang diinginkan, tetap belajar dong, tetap semangat ya. Pasti ada waktu Tuhan tersendiri untuk adik-adik. Nah, misalnya juga kalau adik-adik suka berenang, mewarnai, menggambar, melukis, menari, dan lainnya, lalu adik-adik pengen dapat juara nih, aku mau juara berenang, pengen juara mewarnai. Apa yang harus dilakukan? Tetap berdoa, tetap berusaha dan berlatih. Kalau misalnya mau berenang ya berarti harus berlatih berenang. Berlatih terus. Kalau misalnya nih, aku sudah berlatih setiap hari, aku sudah berlatih mewarnai tiap hari, tapi aku belum dapat juara. Nah, berarti apa jawabannya? Tuhan punya waktunya tersendiri untuk adik-adik, ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Tetap berdoa dan tetap berusaha, tetap berlatih. Itu adalah proses yang Tuhan berikan. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap berharap akan pertolongan Tuhan, percaya dan tetap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami untuk berproses di dalam Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah pas dan tepat untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Ya, kita udah di ujung acara nih. Adik-adik sedih nggak? Sedih dong pastinya. Jangan sedih. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita akan ketemu, kalau ketemu MC-nya Mbak Meta ya kita akan ketemu lagi. Tapi kalau MC-nya bukan Mbak Meta, ketemu dengan orang lain lagi. Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan cerita. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani. Untuk menutup ibadah pada hari ini, jadi kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Bisa ya? Bisa dong. Nanti tapi sebelum nyanyi kita doa dulu ya. Kita doa penutup dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan Engkau berbicara. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau tidak pernah telat melakukan segala rencanamu. Kami percaya rencanamu baik, rencanamu indah untuk hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami ingin berpisah. Kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biarlah kami mengenalmu lebih dalam lagi dan kami bisa melakukan apa yang kami dengar hari ini melalui kegiatan kami. Bantu kami untuk melakukan penerapan tersebut, bantu kami untuk tidak khawatir. Ya Bapa, hanya di doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.